Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 568 sampai 569. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Angel pergi dengan rasa jijik yang kuat. Dia telah melihat terlalu banyak kehidupan korup orang kaya, dan Ariel adalah orang yang tidak berguna dalam pikirannya. Jadi dia tidak akan berpikir bahwa pernyataan Ariel itu bercanda. Perbedaan terbesar antara dia dan orang lain hanya bahwa beberapa orang bermain secara diam-diam, sedangkan dia bermain lebih terbuka dan tanpa penyamaran. Tapi kejujuran semacam ini tampak lebih tidak tahu malu di hati Angel. Bajingan semacam ini bahkan lebih tidak bermoral. Jika seorang wanita bertemu dengannya, dia tidak akan melakukan apapun di kehidupan sebelumnya. Tapi sebenarnya, setelah Angel pergi, Ariel tidak bertindak berlebihan kecuali menonton TV di rumah. Ariel lahir di keluarga wibowo. Statusnya pasti tidak rendah. Tapi dia tidak seperti generasi kedua yang kaya yang menikmati keindahan. Sejak hari di mana hatinya menjadi miliknya, Ariel tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Kaori. Di mata Ariel, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia hanya orang yang lewat dalam hidupnya. Malam tiba, ada sosok berkeliaran di luar rumah Ariel, mondar-mandir lebih dari 10 kali, seperti pencuri yang menginjak suatu tempat. Namun, pencuri ini berbeda dengan pencuri biasa. Yang dia suka bukanlah uang, tapi Ariel sendiri. Kehilangan Ariel di pelelangan. Melissa menyesal dan mengetahui alamat Ariel. Dalam hati, tidak ingin bertemu dengan Ariel. Kerinduan untuk waktu yang lama telah benar-benar berubah menjadi gelombang pasang, membuat Melissa ingin sekali mencari pelampiasan. Dan Ariel secara alami adalah pelampiasan terbaik. Jadi di tengah malam, Melissa mengemudikan mobil dan tiba di luar rumah Ariel. Tetapi pada saat ini, Melissa tidak tahu alasan apa dia harus mengetuk pintu dengan lebih tepat. Jadi dia berkeliaran di luar, seperti hantu yang kesepian. Ketika Ariel menonton TV, dia akan pergi tidur, kembali ke kamar dan menutup tirai. Ariel melihat Melissa di jalan. Namun, karena cahaya redup, Ariel tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Hanya memperlakukannya sebagai seorang pejalan kaki. Saat Ariel menutup tirai, bagi Melissa, itu seperti pisau kejam yang menempel di hatinya. Orang ini, apa kau belum melihatku? Melissa mengertakkan gigi dan berkata, tergantung di luar rumah. Melissa ingin Ariel melihat dirinya melalui jendela, tetapi orang ini benar-benar langsung menutup tirai. Aku wanita yang sangat cantik dan cantik. Apakah Anda tidak takut dengan kecelakaan saya? Melissa mengertakkan gigi. Larut malam di Amerika tidak semen Indonesia. Perampokan dan insiden lain mungkin terjadi di sini kapan saja. Jadi Ariel menutup mata. Saat ini Melissa sangat marah. Namun nyatanya, Ariel sama sekali tidak melihat Melissa dengan jelas. Dan bahkan tidak tahu bahwa sosok yang berkeliaran di luar sebenarnya adalah seorang kenalan. Tapi, mungkin saja jika Ariel melihatnya dengan jelas, dia akan memperlakukannya seolah-olah dia tidak melihatnya. Bagaimanapun, dia selalu memilih untuk menjauh dari Melissa. Melissa yang marah. Akhirnya, dengan gelombang amarah, dia berjalan ke pintu dan membunyikan bel pintu. Ariel mendengar bel pintu segera setelah dia menutup matanya ketika dia berbaring di tempat tidur. Dia merasa sedikit aneh. Mungkinkah Angel kembali lagi? Dia benar-benar berdedikasi. Dia tidak akan membiarkannya pergi bahkan di malam hari. Tak berdaya berdiri dan membuka pintu. Tapi yang dilihat Ariel bukanlah Angel, melainkan wajah marah. Melissa yang ingin membunuh membuat Ariel merasa sangat terkejut. Melissa, kenapa kamu di sini? Ariel bertanya dengan heran. Melissa mendorongnya pergi dan langsung masuk ke dalam rumah. Gerakan itu dengan tangan dipinggul, seperti harimau betina. Melissa bertanya pada Ariel. Apa kau tidak takut aku akan dibawa pergi oleh orang jahat? Maksud kamu apa? Ariel bingung. Sama sekali tidak dapat memahami arti kata-kata Melissa.
Tanyakan apa yang saya maksud. Saya bola-balik puluhan kali di luar. Bagaimana mungkin kamu tidak melihat saya? Kamu hanya berpura-pura tidak melihat saya. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya tempat ini pada malam hari? Melissa mengertakkan gigi. Ariel tidak bisa menahan tawa. Puluhan kali bolak-balik. Betapa gilanya Melissa. Nona Melissa. Karena kamu datang untuk menemuiku. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu saja? Bahkan jika kamu berjalan di luar sampai fajar, saya tidak tahu itu kamu. Ariel berkata tanpa daya. Melissa percaya bahwa Ariel melihatnya dan dengan sengaja menutup mata. Jadi inilah penjelasannya. Dia jelas tidak akan menerimanya. Buat alasan saja. Toh aku tidak akan percaya, kata Melissa. Ariel mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, percaya atau tidak, apa hubungannya dengan saya? Saya akan istirahat sekarang. Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Pergi saja. Kata-kata ini secara langsung menyebabkan Melissa marah. Jika aku tidak pergi, kamu mau apa? Setelah Melissa selesai berbicara, dia langsung berjalan ke kamar Ariel. Ariel mengikuti dari belakangnya. Tetapi ketika dia masuk ke kamar, Melissa sudah terbaring di tempat tidurnya. Nona Melissa, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Ariel berkata dengan lemah. Menghadapi wanita ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Dia tidak bisa memukul atau memarahinya. Poin kuncinya adalah dia tidak bisa pergi. Ariel tidak tahan dengan cinta yang berat ini. Tetapi Melissa tetap menolak untuk menyerah setelah beberapa kali penolakan. Ariel benar-benar tidak berusaha menghadapinya. Aku mau tidur. Jangan ganggu aku. Melissa berbalik ke samping Ariel. Dan bahkan langsung menutup matanya. Sepertinya hari ini adalah nasib sial. Begitu Ariel tiba di sini, kamar dibersihkan. Ketika dia tidak bisa pergi, Ariel hanya bisa salah sendiri dan berjalan ke sofa di ruang tamu. Siap berada di sini untuk 1 malam. Melissa pernah berkata bahwa selama Ariel datang ke Amerika, dia harus menemukan cara untuk mengikat Ariel ke tempat tidur. Inilah tujuannya. Dia tidak pernah berubah. Tetapi tanpa tali malam ini, Melissa hanya bisa menyiratkan bahwa dia harus melepaskannya dulu dan menunggu sampai besok hari untuk mempersiapkannya. Melissa merasa nyaman. Dia melepas pakaiannya dan naik ke tempat tidur tanpa menutup pintu. Dia tidak takut jika Ariel masuk. Tetapi dia takut Ariel tidak akan masuk. Sayang sekali Ariel, yang sedang tidur di sofa, tidak berpikiran seperti itu. Dia menutup matanya dan tertidur setelah beberapa saat. Keesokan paginya, ketika Angel pulang, dia tidak sengaja bertemu dengan Melissa. Angel sudah bersiap untuk erosi Ariel tadi malam. Tapi saat dia melihat Melissa, dia masih kaget. Bagaimanapun, Melissa adalah seorang selebriti di daerah Indonesia. Angel sudah melihatnya berkali-kali. Pelamarnya tak terhitung jumlahnya. Dan mereka juga sosok yang luar biasa. Tidak tahu berapa banyak wanita yang diam-diam iri dengan perlakuan Melissa. Bahkan Angel pernah membayangkan bahwa jika dia adalah Melissa, bagaimana dia akan memilih putra-putra kaya dan muda itu. Tapi Angel tidak pernah menduganya. Dewi-dewi yang tidak bisa dimintai oleh putra-putra kaya dan muda itu akan muncul di tempat Ariel. Sendirian pria dan wanita tinggal di ruangan yang sama. Jadi tidak perlu memikirkan apa yang terjadi. Jika ini membiarkan pangeran kaya dan muda itu tahu, mereka masih akan diledakkan dalam amarah. Kamu siapa? Ketika Melissa melihat Angel, dia bertanya dengan samar. Ia sama sekali tidak panik karena ditabrak oleh Angel. Mengenai apakah masalah ini akan bocor, Melissa bahkan lebih tidak khawatir. Tetapi dia sangat berharap berita ini akan menyebar sehingga tidak ada lalat yang akan mengganggunya di masa depan. Nona Melissa, saya asisten Ariel. Angel menunduk dan berkata pada Melissa. Melissa mengerutkan kening. Dia tahu milik perusahaan mana Angel. Bagaimana dia bisa menjadi asisten Ariel? Mungkinkah ada hubungan antara Ariel dan keluarga Muklis? Keluarga Muklis ini baru-baru ini diboikot oleh banyak perusahaan Indonesia. Dan bahkan Melissa telah berpartisipasi. Jadi dia sangat mengenal perusahaan Muklis. Tentu saja, pemahaman ini persis seperti yang dipikirkan Melissa. Keluarga Muklis yang asli tidak pernah menunjukkan taringnya di Amerika. Dia tidak di sini untuk membantu keluarga Muklis kan? Melissa bertanya. Angel tidak berani berbicara.
Karena Melissa adalah salah satu lawan Muklis, dan dia tidak bisa menentukan hubungan antara Ariel dan Melissa. Melihat kebisuan Angel, Melissa membenarkan tebakannya. Tapi apa hubungan antara Ariel dan keluarga Muklis? Lanjut ke episode berikut. Episode 569. Setelah Ariel selesai lari pagi dan kembali ke rumah, dia melihat bahwa kedua wanita itu rukun, dan sorot matanya agak aneh, seolah-olah ada kejutan yang tak bisa dijelaskan di mata Angel. Bagi Angel, dia membenci Ariel sebagai bajingan di hatinya. Namun, menurut imajinasinya, Ariel paling-paling mencari beberapa selebritas untuk datang ke rumah. Tetapi keberadaan Melissa benar-benar mengejutkan Angel. Bagaimanapun, Melissa bukanlah wanita biasa, dan Ariel sebenarnya bisa berhubungan seks dengannya. Ini juga menunjukkan kemampuan unik Ariel. Ini adalah pikiran yang sangat aneh. Meskipun perbedaan status menentukan pandangan Angel tentang Ariel. Apakah kamu siap untuk pertemuan hari ini? Ariel bertanya pada Angel. Semua orang di dalam sudah memberitahu, kata Angel. Ariel mengangguk dan melanjutkan, apakah ada orang lain yang menargetkan perusahaan? Apakah ada daftarnya? Angel sudah mengantisipasinya sejak lama, jadi masalah ini disiapkan tadi malam. Keluarkan selembar kertas A4, catatan di atasnya adalah lawan perusahaan. Ariel melihat daftarnya, kebanyakan dari mereka tidak dikenalnya, tetapi dua nama Melissa dan Helen sangat mempesona. Aku tidak menyangka kamu akan berlibur bersama keluarga Muklis. Ariel berkata pada Melissa sambil tersenyum. Keluarga Muklis ingin menjadi pemimpin di distrik Indonesia. Tentu saja kami harus menyetujuinya. Tapi sayangnya kekuatan keluarga Muklis tidak bagus. Kata Melissa, kekuatan yang buruk. Jika keempat kata ini diturunkan kembali ke keluarga Muklis, saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus tertawa lepas. Tetapi ini tidak mengherankan. Sebagai keluarga orang kaya yang tersembunyi, keluarga Muklis memiliki juru bicara yang berbeda di industri di seluruh dunia, sehingga wajar jika dunia luar salah paham dengan keluarga Muklis. Melissa, kamu sangat beruntung. Anda bertemu saya. Jika kamu berubah menjadi orang lain, keluargamu akan menderita kali ini. Ariel berkata sambil tersenyum. Melissa mengerutkan kening. Menurutnya, keluarga Muklis mengundang Ariel untuk membantu. Ariel memang mampu membantu keluarga Muklis melewati kesulitan yang ada di hadapannya. Namun nada suara Ariel sepertinya memiliki arti lain. Maksud kamu apa? Melissa bertanya. Ariel melirik Angel dan berkata, kamu kembali ke perusahaan dulu. Jika tidak ada Melissa, Angel pasti tidak mau pergi. Tapi karena takut pada Melissa, dia hanya bisa mendengarkan Ariel sekarang. Setelah Angel pergi, Melissa tidak sabar untuk bertanya, jangan rahasiakan. Jika memiliki sesuatu, tolong katakan dengan cepat. Keluarga Muklis yang kamu kenal hanyalah puncak gunung es. Keluarga Muklis yang sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan, kata Ariel. Melissa tersenyum tipis, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ariel, dan berkata, jika keluarga Muklis begitu kuat, apakah masih membutuhkan bantuan kamu? Secara alami, ada beberapa alasan untuk ini, tetapi pada tahap ini, aku belum bisa memberitahumu. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu melakukan hal yang benar dengan keluarga Muklis, kamu akan berakhir dengan baik. Keluarga ini menguasai negara pulau kecil dan ada di setiap negara di dunia. Ada industri luar biasa yang tidak dikenal dunia. Pasalnya, keluarga Muklis sebagai keluarga pertapa tidak ingin terlalu banyak mengekspos dunia luar. Kalau tidak, orang terkaya di daftar kaya sekarang hanya memberikan poin keluarga Muklis. Ariel berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini sangat mengejutkan Melissa. Dia tahu bahwa Ariel tidak akan pernah mengatakan hal-hal ini untuk membohonginya. Dan keluarga Muklis memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak peduli seberapa hebat keluarga Muklis. Sekarang kamu muncul. Selama kamu meminta saya untuk melakukannya, saya akan melakukannya. Saya akan mendengarkanmu, kata Melissa. Menghadapi kata-kata ini, Ariel tersenyum tak berdaya. Dia tahu pikiran Melissa, tapi sayangnya itu tidak nyaman. Aku akan pergi ke rumah Helen, kata Ariel. Melissa berdiri di depan Ariel dan berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu.
Aku akan membiarkanmu pergi hanya setelah kamu membuatnya jelas. Saya tidak memukul wanita. Tapi itu tidak berarti saya tidak akan kasar dengan wanita. Ariel berkata dengan ringan. Melissa tidak malu-malu. Dan berkata, jika kamu berani kasar padaku, aku akan melepas pakaianku agar kamu tidak berani menatapku. Ariel dikalahkan oleh trik hebat Melissa. Dan berkata dengan senyum masam, ya, jika ada yang ingin kamu tanyakan, tolong tanyakan. Kemana kamu pergi beberapa waktu lalu? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Kaori telah melahirkan seorang anak, dan kamu belum kembali. Sekarang putrimu diculik, kamu masih berminat untuk datang ke Amerika. Mengapa? Melissa bertanya. Berbicara tentang masalah ini, ekspresi Ariel langsung menjadi gelap. Peristiwa penculikan putrinya dapat dengan mudah membangkitkan amarahnya, dan ia selalu berpikir untuk menyelamatkannya. Namun kini waktunya belum tiba. Ariel tidak berani bertindak gegabah. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku akan membiarkan orang-orang menculik putriku. Saya akan hidup sampai mati dalam siksaan yang menyakitkan. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun yang terkait dengan masalah ini. Ariel berkata dengan dingin. Entah kenapa, ketika Melissa melihat mata dingin Ariel, dia sedikit takut. Meskipun dia tahu bahwa pembunuhan semacam ini tidak ditujukan padanya, dia juga akan panik dan takut. Saya mendengar Lucy berkata bahwa Kaori sangat sedih sekarang. Mengapa kamu tidak kembali dan melihatnya sepanjang hari? Melissa berkata, meskipun dia ingin mendapatkan Ariel, ini tidak mencegahnya untuk peduli pada sahabatnya. Jika saya bisa, mengapa saya tidak memikirkannya? Ariel menarik napas dalam. Seandainya bukan karena peringatan Muklis, dia pasti sudah lama kembali ke Indonesia. Dan dia bahkan tidak akan berani menelepon Kaori. Tapi situasi saat ini, Ariel tidak punya hak untuk memilih. Untuk melindungi keselamatan Aisila, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Muklis. Muklis menggunakan Aisila untuk mengancammu. Melissa tidak tahu seluk-beluk masalah itu, tetapi Ariel muncul di Amerika. Dan juga terkait dengan keluarga Muklis, yang membuat Melissa dengan mudah mengira bahwa barangkali Aisila ada hubungannya dengan keluarga Muklis. Jika tidak, bagaimana Ariel dapat membantu keluarga Muklis tanpa alasan? Kamu sangat pintar, tapi dalam hal ini, saya menyarankanmu untuk tidak usil, kata Ariel. Hati Melissa mencelos. Fakta bahwa Ariel bisa sangat berhati-hati dan serius menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius. Jangan khawatir, saya tidak akan main-main denganmu. Tetapi ketika kamu membutuhkan bantuan, saya pasti akan memberikannya dengan semua kekuatan saya. Kata Melissa, tidak dibutuhkan. Setelah Ariel menanggapi dengan acuh tak acuh, dia meninggalkan rumah. Bagi Ariel, semakin banyak orang yang terlibat dalam masalah ini, semakin kurang optimis. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati keluarga Melissa, bagaimana dia bisa menutup mata ketika Melissa benar-benar menghadapi masalah hidup dan mati? Wanita ini tidak pernah membuat hati Ariel tersentuh, tetapi Ariel tidak benar-benar menutup mata terhadap cintanya. Setidaknya, Ariel tidak akan membiarkan wanita ini mengalami krisis di hadapannya. Berkendara ke tempat rumah Wibowo di Amerika, ini sangat berbeda dengan halaman kecil tempat tinggal Ariel. Hanya berdiri di luar area villa memberi Anda rasa mewah. Dan seluruh area villa dimiliki oleh keluarga Wibowo di Amerika ini. Ini adalah satu-satunya keluarga Wibowo di wilayah Amerika. Begitu Ariel memarkir mobil di pintu, seorang penjaga keamanan berjalan dengan wajah tidak senang, mengetuk jendela mobil dengan tidak senang. Ini adalah tempat parkir pribadi. Jadi berhentilah dan menjauhlah, kata Satpam. Ariel turun dari mobil dan tidak ingin memindahkan mobilnya. Dia berkata, pergi dan beritahu Helen dan katakan aku ingin bertemu dengannya. Setelah Helen kembali ke Amerika, dia telah sepenuhnya mengendalikan keluarga Wibowo. Suara-suara yang tidak puas dengannya dengan cepat ditekan dengan caranya yang tidak tahu malu. Saat ini, keluarga Wibowo bisa dikatakan sebagai orang terbesar di seluruh keluarga Wibowo. Oleh karena itu, kata-kata Ariel membuat petugas keamanan mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin bertemu Nona Helen. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertemu orang sebesar itu? Kata penjaga keamanan dengan jijik. Kamu pergi dan beritahu dia.
dia akan keluar untuk menemuiku secara langsung. Ariel berkata sambil tersenyum. Satpam merasa sepertinya mendengar lelucon. Keluarga Nona Helen yang bermartabat sekarang menjadi kepala keluarga. Siapa yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia menyapanya secara langsung? Bung, kamu adalah penggemar Nona Helen. Metode Anda berbeda dari yang lain. Mereka cukup baru. Sayang sekali kamu begitu bodoh. Bagaimana saya bisa percaya apa yang Anda katakan? Penjaga keamanan melihatnya dengan mengejek. Ariel bersambung.